Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, Maha Suci Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerahnya, karunia-Nya, nikmatnya kepada kita sebagai hamba Allah. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Nikmat yang luar biasa ini martabah nuhun dari Allah. Subhanallah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terjunjukkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harap-harapkan nantinya syafaatnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di motivasi hidup dan kajian kehidupan. Di episode sebelumnya kita telah membahas di dalam kitab Duratun Nasikhin, di mana suatu hal meminta-minta itu adalah suatu usaha yang terakhir. As-su'alu akhirul kasbi. Di sini kita belajar menelaah bersama di dalam kajian kehidupan, motivasi kehidupan. Di dalam kitab Duratun Nasikhin tercelanya membantu orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillah min awliya'a thumma la tunsarun. Yang artinya, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai penolong pun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Cenderung kepada orang yang zalim dimaksudnya adalah menggauli mereka serta meridhai perbuatannya. Menggauli mereka serta meridhai perbuatannya. Akan tetapi jika bergaul dengan mereka tanpa meridhai perbuatannya dengan maksud agar mereka kembali ke jalan Allah, kembali kepada kebenaran, atau memelihara diri, maka hal ini diperbolehkan. Artinya apa? Artinya kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana di sini kita tidak harus menjauhi orang-orang yang zalim, tidak harus menghindari orang-orang yang zalim. Tetapi di sini adalah kita tetap berteman dengan siapapun, bergaul dengan siapapun. Karena kita sama-sama makhluknya Allah, sama-sama umatnya Kanjeng Nabi,
sama-sama putunya Mbah Nabi Adam. Akan tetapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, kita punya prinsip agar kita tidak mengikuti apa jalannya mereka. Namun kita tetap bergaul. Alangkah lebih baiknya ketika kita mampu memelihara diri kita dan mampu untuk mengajak manusia lainnya, karena sama-sama Allah, sama-sama umatnya Kanjeng Nabi, sama-sama putunya Mbah Nabi Adam, kita mampu mendekati mereka dengan pendekatan, pendampingan, pembinaan, pengarahan, penasihatan dan sebagainya, supaya mereka itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjalani suatu kebaikan dan kebenaran. Monggo kita sebagai sama makhluk Allah, kita sebagai sama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, sama-sama putune Mbah Nabi Adam, kita saling mengingatkan, kita saling mengarahkan, kita saling menasihati supaya semua umat manusia ini berjalan ke jalan Allah dan menjalani sebuah kebaikan dan kebenaran. Tidak harus menghindari orang-orang yang kurang baik, orang-orang yang zalim, tidak harus. Bahkan kita harus bisa masuk dalam dunia mereka untuk mengarahkan mereka ke jalan kebaikan. Ingat, kita sama-sama makhluk Allah, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting kita tetap bergaul. Apa yang mereka lakukan kita tidak meridhoinya. Dia melakukan suatu kezaliman, perbuatan yang tidak baik dan sebagainya, kita tidak meridhoinya, kita tidak memperbolehkannya, dan kita mengajak, diajak kepada satu hal kebaikan, kebenaran, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa pada zaman Rasulullah SAW ada seorang zalim datang mengunjungi seorang yang alim dan zuhud. Di dalam kitab Durratun Nasihin, orang yang zalim itu datang ke rumah orang yang alim, ahli zuhud. Namun ketika di depan rumahnya, anaknya bilang, maaf ayah, abah tidak enak badan, ayah lagi sakit. Padahal seorang ayah atau abah atau orang yang alim dan zuhud itu tidak sakit, sakit. Dan sambil si anak itu sambil menutup mukanya ketika berbicara sama orang yang zalim. Kata orang alim tersebut, aku tidak sakit itu. Ya, maka pulanglah si zalim dengan bertaubat dan istighfar. Karena dia tidak diterima oleh orang yang alim dan zuhud. Bahkan orang alim dan anaknya itu ketika berbicara ditutup mukanya supaya tidak melihat orang zalim tersebut. Artinya orang zalim itu yang namanya umatnya manusia, umatnya Allah, umatnya Kanjeng Nabi, hambanya Allah, tetap punya yang namanya hati, tetap punya yang namanya perasaan. Artinya dia perasaan dan punya hati. Kenapa saya kok tidak diterima di banyak orang zalim, tidak diterima di rumahnya orang yang zuhud tersebut? Artinya dia introspeksi diri, alhamdulillah, maka pulanglah si zalim dengan bertaubat dan beristighfar. Alhamdulillah mendapatkan hidayah Allah, maunya Allah, si zalim beristighfar dan bertaubat, taubat dan nasuha. Karena zalim tidak melihat mukanya orang zalim dan si zalim sudah bertobat, maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Itulah. Jadi kita jangan pernah menganggap orang yang tidak baik, menganggap orang yang kurang baik, orang yang zalim dan sebagainya itu di bawah kita. Jangan. Kita harus bisa mengarahkan, kita harus mampu menahan diri untuk tidak meridai apa yang mereka berbuat, dan kita mengarahkan dengan hal kebaikan, kebajikan ke jalan Allah. Akhirnya apa? Cerita ini si zalim ketika dia sudah intervensi, dia bertobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah, taubat dan nasuhan. Akhirnya apa?
Allah mengampuni segala dosa-dosa orang zalim tersebut. Itulah ketika sudah diampuni semuanya, fitrah suci orang-orang itu. Akhirnya kembali ke jalan Allah dengan penuh ibadah kepada Allah. Jadi di sini monggo kita selalu saling menghamati, selalu saling menasihati, selalu saling mengarahkan, selalu saling mengajak ke arah kebaikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara wajah dengan kebaikan, wajah berlatih ya aksan, dengan cara-cara kebagusan, dengan cara-cara pendekatan, dengan cara-cara dari hati ke hati, dengan cara saling sadar menyadari, dengan cara pendampingan dan pembinaan, diarahkan, dinasihati dan sebagainya, dengan cara mau'izatul hasanah. Kita ajak orang-orang ke arah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke arah perilaku yang baik, perilaku yang benar menurut kita, menurut tetangga, baik menurut tetangga, baik menurut kita, baik menurut masyarakat, baik menurut negara, baik menurut dunia, benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.